Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pendahuluan dari mata kuliah administrasi dan konfigurasi sistem enterprise. Nah, mata kuliah ini ada di program studi sistem informasi di semester 6. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan, ini sedikit pengenalan dari saya. Nama Agun Guntara, alamat di Dusun Tecalot, Desa Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Dan berikut riwayat pendidikan saya dari SD, SMP, SMA sampai ke S2 ya, Sistemik Likmi, lulus di tahun 2015. Nah, rumpun keilmuannya itu sistem informasi. Nah, submateri yang akan insya Allah disampaikan di video kali ini. Yang pertama mengenai sistem informasi, yang kedua mengenai organisasi dan sistem informasi, yang ketiga tipe dari sistem informasi enterprise, yang keempat fungsi enterprise information system, dan yang terakhir adalah komponen enterprise information system. Baik, apa yang dimaksud dengan administrasi dan konfigurasi sistem enterprise? Nah, di sini tentunya terbentuk dari beberapa kata ya. Ada administrasi, konfigurasi, sistem, dan enterprise. Oke. Apa yang disebut dengan administrasi? Ini hal yang mungkin udah sangat sering kita dengar ya. Nah, definisinya yaitu merupakan sebuah kegiatan perencanaan, ya, pengendalian, dan pengorganisasian, dan tentunya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu konfigurasi apa? Nah, ini juga sebuah aktivitas atau kegiatan ya di dalam menyusun atau setting gitu ya, atau proses pembuatan wujud dari sebuah benda gitu, dikonfigurasi ya, dikonfigurasi. Lalu sistem itu apa gitu? Nah, sistem merupakan sebuah sekumpulan elemen-elemen ya, atau komponen-komponen yang saling terhubung satu sama lainnya dan untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan atau tujuan tertentu. Gitu. Jadi setiap komponen atau setiap elemen yang ada di dalam sistem itu memiliki memiliki fungsinya masing-masing dan tentunya itu saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, ketika satu komponen hilang, nah itu tentunya sistem akan mengalami masalah dan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan tentunya. Lalu enterprise, oke. Nah, ini enterprise bisa dikatakan sebagai sebuah sistem perusahaan. Semua kegiatan, semua aktivitas yang ada di dalam perusahaan tersebut itu dikatakan sebagai enterprise. Nah, kalau misalkan dalam definisi formalnya, enterprise adalah sebuah sistem ya, dari manusia, data, kebijakan, informasi, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan mengefektifkan proses bisnis suatu perusahaan. Nah, di sini ada kata kunci mengefektifkan proses bisnis. Nah, tentu adanya sebuah rekayasa proses bisnis. Nah, untuk apa dibuatnya sebuah sistem enterprise? Yaitu untuk pada akhirnya meningkatkan keuntungan, meningkatkan pendapatan perusahaan. Karena sistem informasi enterprise itu diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Information system atau sistem informasi. Nah, tadi ini definisi sistem, kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan bisnis organisasi. Lalu sistem informasi itu apa? Suatu sistem yang terintegrasi atau terpadu. Nah, ada istilah terpadu, terintegrasi, berarti saling terkait satu sama lainnya di dalam perusahaan itu ya. Jadi sistem-sistem, subsistem ataupun aktivitas-aktivitas bagian-bagian yang ada di dalam enterprise, di dalam perusahaan itu semuanya terintegrasi ya, yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Oke, ada istilah data, ada juga istilah informasi gitu. Nah, di sini jelas berbeda ya,
Kadang ketika ditanya data apa, informasi apa, itu sulit membedakan, itu sulit mendefinisikan. Nah, di sini data dikatakan sebagai atau sifatnya masih mentah lah. Kumpulan bisa dideskripsikan melalui teks, angka, simbol atau gabungan dari ketiganya ya, yang menjadi satu atribut, ya, menjadi satu identitas, gitu. Representasi dari fakta yang ada dideskripsikan dengan huruf, angka, simbol atau gabungan dari ketiganya. Itu disebut dengan data. Nah, di sini data perlu adanya proses kembali untuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Nah, sesuatu yang lebih bernilai itu dikatakan sebagai sebuah informasi. Hasil pengolahan dari data, hasil akhirnya adalah informasi. Nah, apakah informasi ini atau informasi ini bergantung pada apa sih gitu ya? Nah, bergantung pada relevansinya. Karena ada yang disebut dengan nilai informasi. Nah, nilai informasi bergantung pada relevansi. Contohnya, saya memiliki data kerjasama Sistemik Sumedang dengan universitas lain. Nah, ini kan akan sangat bermanfaat jika disampaikan ke ketua atau pimpinan Sistemik Sumedang atau ke wakil ketua bidang 3. Tetapi kalau saya menyampaikannya misalkan ke bagian kepegawaian, nah ini tingkat relevansinya rendah tentunya. Itu harus diperhatikan ketika kita akan membuat sebuah sistem, akan menyampaikan informasi, itu disampaikan kepada bagian-bagian yang tepat gitu. Kalau kita nanti mengenal adalah istilah hak akses. Ya, hak akses. Siapa yang boleh mengakses ini, siapa yang boleh mengakses itu dan lain-lainnya. Itu harus diterapkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, organisasi dan sistem informasi. Nah, ini jelas ada kaitannya, ya, saling melengkapi tentunya. Nah, organisasi bisa dikatakan sebagai wadahnya ya, wadah dari sistem informasi itu sendiri. Gitu. Oke, organisasi di sini ada istilah dari bahasa Inggris. An organization is a stable, formal social structure that takes resources from the environment and process them to produce output. An organized body of people with a particular purpose, especially a business, society, association, etc. Nah, organisasi di sini dikatakan sebagai struktur sosial ya, yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk mendapatkan output atau untuk membuat output ya. Lalu dikatakan juga di sini sekelompok orang, ya, unorganized body of people, sekelompok orang yang terorganisir dengan tujuan tertentu, nah terutama dalam aspek bisnis, misalkan ya, dari masyarakat, asosiasi dan lain-lainnya. Ya. Atau kita lebih mengenal istilah organisasi itu sebagai wadah ya. Wadah yang di dalamnya berisi sekelompok orang yang memiliki prosedur dan memiliki tujuan tertentu. Lalu information system must be aligned with the organization to provide information that important group within the organization needs. Sistem informasi harus sejalan dengan organisasi untuk mendapatkan informasi yang penting dalam kelompok sesuai dengan kebutuhan. Nah, berarti kita dalam membuat sebuah sistem informasi itu harus sejalan dengan visi dan misi dari organisasinya itu sendiri. Nah, kalau kita misalkan pernah membuat sebuah perancangan sistem informasi, nah itu ada proses analisa proses yang berjalan, analisa dari profil organisasi. Dan itu salah satunya menganalisa visi dan misi. Nah, dalam pembuatan sebuah informasi itu harus sejalan dengan visi dan misi dari organisasi itu sendiri. Jangan sampai merubah ya, gitu. Karena visi dan misi organisasi itu levelnya itu ada di atas itu. Lebih tinggi dari levelnya visi dan misi di mana sistem informasi itu dibuat. Oke. Kita lanjutkan. Next. Nah, ini ada komponen sistem informasi. Sistem informasi berbasis komputer atau CBS terdiri dari 6 komponen. Ini sudah sering pasti dibahas. Ada hardware, software, data atau informasi, ada prosedur,
Ada komunikasi dan ada manusia. Hardware ya itu perangkat keras ya, perangkat keras yang bisa dikatakan sebagai alat yang berwujud lah, komponen yang membutuhkan energi untuk menggunakannya. Contohnya apa? Itu ada komputer, ya. Terus ada printer dan device-device lain tentunya yang digunakan di dalam sistem informasi tersebut. Handphone juga bisa termasuk ya. Lalu software itu ada perangkat lunak. Di sini berisi sebuah program ataupun aplikasi yang di dalamnya tentu berisi sebuah instruksi-instruksi ya atau perintah-perintah yang disusun untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan tertentu. Misalkan apa? Kita buat aplikasi penjualan. Nah, berarti di dalamnya berisi perintah-perintah untuk memproses sebuah aktivitas penjualan. Nah, data dan informasi tadi sudah dijelaskan perbedaan data dan informasi ya. Lalu yang keempat ada prosedur. Nah, prosedur dikatakan sebagai langkah-langkah ya atau acuan ataupun pedoman yang digunakan dalam menjalankan sistem informasi tersebut ya. Misalkan kalau kita buat sebuah sistem informasi manajemen penjualan, nah berarti kita buatkan juga tuh pedoman penggunaan sistem informasinya, atau kita bisa lebih mengenal ke istilahnya manual book gitu. Lalu yang kelima adanya komunikasi. Nah, komunikasi berarti adanya keterkaitan antara user satu dengan user yang lainnya, atau klien satu dengan klien yang lainnya. Nah, komunikasi di sini bukan berarti kita harus bisa ngobrol ya, terus saling berkirim pesan gitu. Tetapi komunikasi ini berkaitan juga dengan hardware-nya yang ada di sana. Berarti komputer satu dengan komputer yang lainnya, server dengan klien itu terhubung atau bisa saling berkomunikasi. Nah, manusianya atau disebut dengan brainware lah istilahnya. Ini ada usernya yaitu yang menggunakan dari sistem informasi tersebut. Ini jenis-jenis dari sistem informasi ya, dari mulai operational level sampai dengan strategic level. Nah, saya rasa ini sudah pernah dibahas di pengantar informasi tentunya ya. Operational level, knowledge level, management level, nah strategic level. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, di bawahnya ya itu di level operasional, itu ada sales and marketing, manufacturing, finance, accounting, dan human resource. Nah, tentunya di sini akan ada banyak sekali aktivitas bisnis yang ada di perusahaan atau sangat tergantung dari perusahaan apa yang kita analisa gitu ya. Tapi kalau misalkan secara umum ya 5 poin ini yang ada ya, sales sampai dengan human resource. Nah, di sini lihat tipe dari sistem enterprise yang paling bawah kita mengenal istilahnya TPS ya, atau Transaction Processing System. Lalu ke atasnya ada KWS atau Knowledge Work System, ada OAS, Office Automation System, lalu naik lagi ada Decision Support System, DSS, lalu ada Management Information System atau MIS, lalu yang paling atas itu ada Executive Support System atau ASS. Di bawahnya sama, di sini ada Sales and Marketing, Manufacturing, Finance, Accounting, dan Human Resource. Dan sekali lagi, landasan yang ada di bawah atau itu disebut dengan aktivitas yang ada di perusahaan itu sangat bergantung kepada jenis perusahaannya itu sendiri ya. Tidak harus ada 3 poin ini gitu. Ya, misalnya ada juga ada CRM misalkan gitu. Oke, kita langsung lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, TPS tadi ya. Nah, ini sistem yang digunakan untuk menyimpan data rutin harian ya. Transaksional istilahnya. Yang akan menjadi sumber data penting bagi tipe sistem informasi yang lainnya. Sumber semua data ya itu internal tentunya, sumber data internal itu semua berasal dari TPS gitu ya. Nah, fokus pada penyimpanan data rutin ya transaksi. KWS atau kita mengenal sebagai Knowledge Work System. Kalau di mata kuliah itu ada yang disebut dengan Knowledge Management System ya, atau disebut dengan KMS. Nah, ini manajemen ilmu pengetahuan. Fungsinya sebagai apa gitu ya? Sebagai untuk dokumentasi knowledge tentunya. Untuk apa ya, nanti misalkan kalau ada trouble, ada ya masalah-masalah di aktivitas tertentu, nah kita bisa merujuk kepada knowledge management system itu atau knowledge work system itu. Misalkan masalahnya apa sih ini gitu. Nah, kita lihat oh iya gitu solusinya dari para ahli itu ini. Nah, kita bisa gunakan solusi tersebut.
KWS adalah sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. Nah, Knowledge Work System mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan doktor dengan membantu mereka menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi atau masyarakat. Next. OAS atau Office Automation System ialah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, contohnya ada email, teleconference, gitu. Terus ada juga misalkan menggunakan word processing, ya. Kita lebih mengenal istilahnya dengan Office. Dan ada banyak lainnya ya, perangkat-perangkat elektronik itu yang digunakan sebagai automatization. MIS, ya, Management Information System atau Sistem Informasi Management. Menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen. Nah, menyediakan informasi baik berupa rincian detail maupun rangkuman dari basis data yang dihasilkan oleh TPS dan aktivitas di berbagai area fungsional bisnis seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, dan lain-lainnya. Kemampuan MIS dibatasi oleh kemampuan TPS. Ya. Tadi dijelaskan ya bahwa TPS itu merupakan sumber data internal. Semua bagian atau level yang ada di atasnya itu tentu sebagai konsumen ya dari data yang dihasilkan oleh TPS. Alat untuk menangkap data internal per area fungsional, fungsi dari MIS ini untuk menghasilkan laporan periodik atas kinerja organisasi, misalnya laporan penjualan bulanan, produksi harian, dan lain-lainnya. Lalu bersifat historikal, artinya informasi yang disajikan menggambarkan keadaan yang sudah terjadi. Nah, di level MIS ini laporannya tentu lebih ringkas lagi ya. Kalau misalkan dari TPS itu data-data harian, data-data transaksi semuanya, dan di level MIS ringkas lagi misalkan laporan per periodik gitu. Terus misalkan laporan penjualan atau barang yang paling banyak terjual, misalkan 10 barang yang paling banyak terjual gitu. Nah, ini dari informasi-informasi yang dihasilkannya tergantung dari kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, DSS atau Decision Support System, sistem yang bersifat fleksibel, interaktif, dan adaptif yang dibangun khusus untuk mendukung proses pengambilan keputusan atas masalah manajemen yang tidak terstruktur. Jelas ya kalau dari level pengambilan keputusan, masalah-masalah pasti tidak terstruktur. Nah, peranannya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Data yang diproses berasal dari internal dan eksternal. Jadi kalau eksternal seperti apa sih? Misalkan ya regulasi dari pemerintahan, terus data kompetitor, terus data-data forecasting, ya, peramalan misalkan 5 tahun ke depan itu seperti apa, ya, itu diambil sebagai inputan data untuk DSS. Nah, aplikasinya bisa dalam bentuk sederhana ya, seperti spreadsheet sampai dengan tampilan grafis. Nah, karena nanti dianalisa, ini dikumpulkan data-datanya, data internal, data dengan data eksternal itu, dan itu tentunya dianalisa untuk pengambilan keputusan atau strategi dari perusahaannya. Lalu ada 4 komponen minimal dari DSS ya, minimal dari DSS. Nah, ada yang disebut dengan data management ya, atau manajemen data. Nah, di dalamnya itu termasuk ada database ya, yang mengandung data yang relevan tentunya untuk berbagai situasi dan diatur oleh software atau yang disebut dengan DBMS. Lalu yang selanjutnya ada manajemen model. Nah, di sini melibatkan model finansial, bisa juga statistik, ya, manajemen science, atau berbagai model kualitatif lainnya, ya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang dibutuhkan. Misalnya apa sih? Gitu. Modelnya ada SPSS, gitu ya, untuk mengelola data statistik. Lalu selanjutnya ada communication. Nah, user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini, gitu ya. Ini berarti menyediakan antarmuka, ya, user interface untuk DSS-nya.
Nah, bisa berbasis GUI gitu kan. Bisa juga menggunakan command prompt ya berbasis teks. Lalu yang terakhir ada knowledge management. Nah, subsistem opsional ini ya dikatakan sebagai subsistem opsional dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ESS atau Executive Support System ini berada di level paling atas. Bentuk lain dari DSS untuk kepentingan tertentu, ya, manajemen puncak organisasi. Mirip dengan DSS dengan bentuk yang lebih baik dan fitur-fitur lebih canggih. Dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan tingkat enterprise, tingkat manajemen puncak, tingkat pemimpin dari sebuah organisasi atau perusahaan. Ya. Sehingga dapat, yang pertama, mempengaruhi visi dan misi organisasi, perencanaan strategis dan sasaran bisnis, struktur organisasi, manajemen krisis dan manajemen risiko, serta strategi untuk mengendalikan dan memonitor semua operasi. Sumber ESS, data internal, informasi dari DSS atau kombinasi dari beberapa laporan manajemen lainnya. Data eksternal, data kompetitor, aturan pemerintah, kelompok dagang, berita bisnis, dan lain-lainnya. Faktor keberhasilan ESS, kelengkapan dan validitas informasi yang tersedia. Ini sama halnya dengan nilai dari sebuah informasi ya. Kelengkapan atau completeness. Kita mengenal ketika kita menilai sebuah kualitas dari informasi, ya, completeness, ya. Kemudian penggunaan, misalkan, fleksibilitas dan dikostumisasi, lalu fasilitas analisis lengkap, dan menggunakan inovasi teknologi terbaru. Nah, kuncinya ESS ini adalah dari informasi yang digunakannya itu sendiri ya. Kelengkapan dan validitasnya dari informasi itu seperti apa, misalkan berita bisnis yang ini dapat dipercaya atau tidak, misalkan itu kan harus dicek lagi sebelum kita gunakan sebagai informasi data inputan ESS. Nah, ini lihat ada hubungan antar sistem. Dari mulai KWS, TPS yang paling bawah, itu tanda panah di sana menunjukkan keterkaitannya ya. Si TPS berkaitan dengan MIS, DSS, dan KWS. Dari KWS itu berkaitan dengan DSS dan MIS. Ya, MIS dia ada tanda panah ke KWS, misalkan dari para ahli yang ada di MIS, dia mendokumentasikan dan membuat sebuah sistem manajemen pengetahuan yang tadi sebagai solusi untuk pemecahan masalah-masalah yang ada di DSS ataupun TPS ataupun dari MIS ya. Di sini lihat tanda panah KWS ke MIS, DSS, dan TPS. Lalu dari DSS dia mengarahnya ke satu arah ke SS, dan MIS juga sama. Kalau MIS ke KWS dan ESS. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem informasi enterprise atau SIE, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu EIS ya, Enterprise Information System. Enterprise adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sistem enterprise mendukung struktur organisasi yang sebelumnya tidak mungkin untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih disiplin. Nah, dalam arti di sini, sistem informasi enterprise itu adalah mencakup keseluruhan yang ada di organisasi itu sendiri atau di perusahaan itu sendiri. Berarti semua bagian yang ada di dalam perusahaan itu memiliki fungsi atau terlibat di dalam berjalannya sebuah sistem informasi enterprise. Nah, ini harus memiliki kesepakatan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Sepakat dan bekerja sama tentunya, karena mungkin saja nanti bagian A merupakan sumber data untuk bagian B. Ya. Bagian A misalkan juga bisa menjadi konsumen untuk data yang dihasilkan di bagian C. Nah, hal tersebut merupakan konsep dari integrasi sistem. Ya, harus sepakat dan harus bekerja sama untuk mewujudkan keberhasilan dari sistem enterprise di dalam enterprise itu sendiri, dalam perusahaan itu sendiri. Karakteristik dari enterprise information system. Yang pertama, standarisasi jelas ya. Setiap transaksi yang sama harus diproses pada jalan yang sama. Misalkan sistem enterprise yang ada di salah satu minimarket lah. Nah, itu kan ketika kita melakukan pembelian, itu kan semua sama ya. Sama, ada
prosedurnya, ada standarisasinya. Kita ambil barangnya, lalu kita ke kasir, dan kasir menghitungnya, lalu keluarlah bukti transaksi. Dan hal-hal lainnya, misalkan kalau misalkan ada promosi atau apa, dan itu sudah standarisasi atau sudah ditentukan oleh sistem, sudah ditentukan oleh enterprise-nya itu sendiri. Gitu ya. Lalu yang kedua, perubahan harus dikontrol dengan hati-hati sebab melayani orang yang berbeda. Nah, dalam enterprise memiliki bagian-bagian yang tertentu ya, bagian keuangan, bagian SDM, bagian bagian yang lainnya lah. Dan itu tentu kita melayani orang-orang yang berbeda di dalam bagian-bagian itu sendiri, dan kita harus memperhatikan aspek-aspek dari si karakter dari usernya, karakter dari sistemnya, dari karakter dari aktivitas dari bagian itu sendiri ya. Yang ketiga, memerlukan manajemen sistem, atau ada satu orang yang berfokus untuk mengelola sistem ini, atau kita lebih mengenal istilahnya administrator lah ya, administrator. Kalau dirinci lagi ada administrator database, administrator jaringan, administrator dari aplikasinya sendiri gitu. Tergantung dari kebutuhan perusahaannya lah. Lalu yang keempat ada support untuk beberapa user dan aplikasi. Nah, berarti itu multi user ya. Sistem enterprise itu multi user, dan aplikasinya misalnya bisa dalam bentuk web atau dalam bentuk mobile ya, mobile Android. Lalu mempunyai data yang heterogen, banyak ragamnya itu datanya itu sendiri, karena dia berkaitan dengan semua bagian yang ada di sistem, gitu. Semua bagian yang ada di perusahaan. Fungsi enterprise system yang pertama ya, revenue generation. Ya, ini bisa menambah pendapatan dari perusahaannya itu sendiri. Ya, kalau ada purchasing, gitu, ini sistem-sistem yang ada di dalam perusahaannya seperti biasanya ada purchase ya, terus ada personal dan payroll, ada pengolahan SDM ya, SDM dan penggajian, kontrol aset atau disebut dengan inventarisasi, pengembangan dan perencanaan produk ini biasanya bergabung dengan manufacturing ya, proses fabrikasi, accounting untuk pencatatan keuangan dan lain-lainnya. Nah, ini lain-lain itu ya tadi balik lagi ke sistem yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi nanti enterprise information system harus mampu menangani semua aktivitas-aktivitas yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Ya. Pak, misalkan gimana kalau untuk perusahaan jasa, ya sama saja bisa menggunakan enterprise information system, bukan hanya untuk proses produk ya, dari bahan mentah menjadi bahan jadi jasa juga bisa masuk ya ke sistem informasi enterprise. Kemudian enterprise management system ya, ada perangkat keras, ada program, ada data, ada prosedur, ada orang, ini seperti biasa ya. Oke, gambarannya seperti ini ya. IT-based information system itu ada servernya, di mana data-data atau aplikasi database-nya itu semuanya di sana dan diakses oleh klien-klien yang disebut dengan information worker. Pengembangan enterprise information system. Tantangan di dalam pengembangan enterprise information ini yang akan dibahas ya sekarang. Perencanaan enterprise MIS dan perubahan alami dari MIS. Tantangan di dalam pengembangan enterprise information system yang pertama dari dalam sistem itu sendiri. Ya, tantangannya ada perbedaan data. Nah, tadi data itu heterogen ya. Terjadinya pulau-pulau informasi. Nah, sebelumnya kalau misalkan tidak adanya integrasi, ya tentu informasi ini ya mereka ya berdiri sendiri gitu. Dia standalone, dia tidak terkait dengan sistem yang lainnya, dengan informasi yang lainnya. Perbedaan tujuan antar departemen. Nah, setiap departemen, sebagian yang ada di dalam organisasi yang memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan tingkat kepentingan. Nah, kepentingan yang mengacu ke pribadi dari orang atau yang menjabat di bagian atau departemen tersebut. Kompetisi antar departemen, nah, ini sering terjadi ya. Ada konflik di dalam departemen, antar departemen gitu, karena merasa wah departemen saya ini paling atau memiliki peranan yang sangat vital nih di dalam perusahaan gitu. Padahal kan semua departemen juga memiliki levelnya sama gitu, memiliki fungsi yang memang sama.
Dalam artian ya sama-sama penting gitu kan, bukan berarti ini prosesnya sama, enggak. Lalu SDM yang belum bisa menggunakan TIK, ini juga sering terjadi ya. Apalagi kalau misalkan kita di levelnya pemerintahan gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang memang belum peka terhadap perubahan dari teknologi yang ada. Lalu selanjutnya tantangan dan pengembangan dari luar sistem. Regulasi yang tumpang tindih ya. Ada undang-undang ITE, terus ada undang-undang dasar 45-nya, terus ada peraturan-peraturan lainnya. Gitu. Isu perkembangan TIK yang terus berubah. Nah, TIK ini lebih cepat ya perkembangannya daripada pengetahuan kita gitu, masyarakat pada umumnya. Gitu. Setiap waktunya berubah, apalagi kita mengacunya ke tahun. Gitu. Setiap hari juga ya ada inovasi-inovasi terbaru dari teknologi informasi. Regulasi yang kadang berubah, kompetisi antar perusahaan, kebutuhan konsumen terus berkembang. Ini harus selalu dianalisa ya. Kita analisa kompetitor, kita analisa customer gitu, sehingga kita menciptakan sebuah produk yang memang ini tepat ya untuk diberikan. Nah, tantangan dari keaslian atau alami dari sistem enterprise itu sendiri ya, yang muncul dari sistem enterprise itu sendiri. Nah, kompleksitas ya, beberapa gambaran dan fungsi. Kompleksitas dari enterprise ya tentu ini dia mencakup banyak bagian, mencakup banyak subsistem, sehingga dikatakan enterprise itu sendiri ada kompleks. Ukuran terbesarnya user dan banyaknya data mengacu kepada perusahaannya, berapa sih gitu kan jumlah pegawai yang menggunakan sistemnya gitu. Nanti ukuran dari aplikasinya itu seperti apa ya, dia mengacu kepada sifat-sifat atau dari karakteristik dari perusahaan. Perbedaan integrasi, kemungkinan inkonsistensi dan inkompatibel dari departemen. Nah, berarti konsep integrasinya ya itu harus disesuaikan. Misalkan departemen keuangan dengan departemen kepegawaian, ini integrasinya seperti apa sih dari data, misalkan data pegawainya, sehingga nanti digunakan untuk data keuangan, data penggajian. Kesungguhan kerja, nah kita harus sepakat ya, pekerja-pekerja atau user-user yang ada di dalam sistem enterprise itu ya harus sepakat, harus memiliki kesungguhan kerja, harus memiliki satu tujuan yang sama gitu. Karena tidak bisa kalau sudah ada sistem enterprise dia kerja sendiri gitu dengan aplikasinya sendiri, enggak gitu. Jadi kan sistem enterprise adalah satu sistem kesatuan gitu. Besarnya pengembangan SAP, betul. Kalau misalkan dari SAP-nya itu sendiri memang belum paham mengenai sistem, itu harus di training gitu ya, training. Nah, itu memerlukan biaya. Kemudian perubahan peralatan setelah pengembangan. Nah, tadi mengacu kepada perubahan atau perkembangan dari perangkat ya. Misalkan ini spesifikasinya sekarang i7 misalkan dari prosesornya, nanti ada perkembangannya ke i berapa gitu, terus RAM-nya membutuhkan RAM yang lebih tinggi gitu. Yang terakhir, kesulitan untuk memahami sistem. Nah, ini mengacu kepada si sistemnya, si antarmukanya, si interface dari sistemnya, atau kita mengenal dengan istilah IMK, interaksi manusia dan komputernya. Ini bisa friendly user atau enggak gitu. Kalau misalkan ini sulit, nah berarti harus training dulu ya, masuk ke pengembangan staff. Perencanaan sistem informasi enterprise itu ada dua ya, dari yang pertama ada top down dengan bottom up. Nah, top down itu mulai dengan sebuah analisis dari semua kegiatan bisnis umum dan menurun ke sistem yang lebih khusus, berarti dari atas dulu levelnya, terperinci sampai ke level-level operasional. Nah, kalau bottom up ya kebalikannya, mulai dengan keperluan sistem khusus, pengembangan keperluan untuk sistem dan sistem lain pada level yang sama, dan bekerja naik ke sebuah sistem yang terintegrasi. Berarti kita buatkan dulu sistem-sistem yang di bawahnya, misalkan sistem accounting, sistem order, sistem personal atau kepegawaian. Nah, setelah itu semuanya selesai, dia digabungkan menjadi satu sistem yang besar, atau sistem enterprise. Nah, ini perbandingan antara work group dan sistem enterprise. Nah, sebelah kiri work group, user kenal dan bekerja sama dengan lainnya. Nah, work group itu jadi kelompok kerja ya. Misalkan kebanyakan hanya 12 user, berarti ke-12 user itu dia saling mengenal satu sama lainnya. Media penyimpanannya terbatas, hanya beberapa entitas saja. Entitas di sini berarti dalam artian subsistemnya ya tidak atau terbatas.
satu atau beberapa aplikasi yang digunakannya subsistem dari perusahaan. Tuh, workgroup dia subsistem dari perusahaan. Misalkan kita buat workgroup Departemen Keuangan. Nah, hanya membahas entitas dari Departemen Keuangan itu sendiri. Enterprise user saling asing dengan lainnya. Bisa ratusan atau ribuan tak terbatas banyak entitas beraplikasi yang berbeda. Oke, fungsi dari pusat bisnis. Dia menjalankan semua pusat bisnis yang ada dalam enterprise. Oke. Nah, untuk kali ini terima kasih. Ya, hanya cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.